Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Bedanya ketika Belanda menganugerahi bintang, itu ditulis di media, disebutkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi itu mendapat anugerah bintang dari Belanda. Sekarang saya tanya, apakah Hadratus Syekh juga tidak dianugerahi bintang? Dia dianugerahi. Hanya saja karena jiwa sufistiknya ini tinggi, maka beliau menolak secara halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Ada video yang sangat menarik. Video yang kalau saya bilang ini agak lain daripada yang lain. Karena video ini bertajuk Pondok Pesantren Tebu Ireng berbicara. Nah, ini sangat luar biasa. Karena ini bisa menjadi mortir yang akan membungkam tesisnya Ki Imad. Di dalam video tersebut seolah-olah bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu hanya berbagi peran dengan Habib Utsman bin Yahya. Artinya Habib Utsman bin Yahya itu adalah pahlawan yang selevel dengan Mbah Hasyim Asy'ari, atau bahkan lebih istimewa daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi apa iya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Kalimat yang menarik yang diucapkan oleh Kiai tersebut dalam videonya menyatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari juga mendapatkan bintang penghargaan dari Ratu Belanda seperti Habib Utsman bin Yahya. Namun karena jiwa sufistiknya, beliau menolak. Ini seolah menggambarkan bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sama dengan Habib Utsman bin Yahya. Hanya saja karena ketewaduan dan jiwa sufistiknya sehingga Mbah Hasyim itu menolak. Dan sebenarnya siapakah sih orang yang ada di dalam video tersebut? Dan ternyata beliau ini bukanlah keturunan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, melainkan beliau ini hanya seorang guru di Pondok Pesantren Tebu Ireng asal Lamongan dan menjadi mudir Madrasatul Quran Tebu Ireng. Jadi bukanlah keluarga Tebu Ireng, tapi di dalam penyampaiannya itu sangat berpengaruh ya bagi orang-orang awam khususnya. Perkara Hadratus Syekh dinobatkan sebagai wali, peletak labinah, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia itu oleh wartawan Timur Tengah. Jadi Asad Syihab itu wartawan yang hadir mewawancarai khusus kepada beliau siapa-siapa. Karena, nah ini maaf, jangan ada yang tersinggung dulu. Karena beliau ini sebelumnya di Makkah itu interaksi dengan orang-orang hebat, pejuang-pejuang hebat, utamanya dari Yaman. Meneng dhisik loh ya, meneng dhisik loh. Termasuk Syekh Habib Zaini Dahlan. Ngumpul-ngumpul membicarakan itu. Terus maaf ya, Hadratus Syekh itu masih muda teko. Lah iki Hasyim iki. Coba. Jadi Hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok habaib yang beliau kenal sama itu. Kemudian berkonsultasi termasuk ke Kiai Khalil dan seterusnya. Makanya sampean lihat, mohon maaf, ini ada zuriyahnya yang nasabnya ke Hadratur Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat siapa? Kayaknya ada nama Ba'alawinya lah. Lihat di bukunya Asad Syihab. Mulai menang wis. Saya tidak membicarakan nasabnya putus dan tidak. Saya hanya membicarakan jasanya. Karena itu mohon maaf, ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang alim, seorang kiai, dengan Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi itu.
Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Bedanya ketika Belanda menganugerahi bintang, itu ditulis di media, disebutkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi itu mendapat anugerah bintang dari Belanda. Sekarang saya tanya, apakah Hadratus Syekh juga tidak dianugerahi bintang? Dia dianugerahi. Hanya saja karena jiwa sufistiknya ini tinggi, maka beliau menolak secara halus. Dan menolaknya beliau dianugerahi bintang oleh Belanda ini pernah saya tulis di majalah Tebuireng, mungkin edisi pertama atau kedua. Judulnya Menolak Bintang. Karena waktu itu musim P3, aku dikritiki wong-wong dianggap menolak bintang itu menolak P3, kabarnya bintang tulis. Aku jeleng kok, aku dibully. Sesungguhnya saya tulis itu tadi itu. Jiwa sufistik beliau. Dihargai Belanda, dikasih anugerah bintang itu tidak mau menolak. Karena itu maka nyuwun sewu, perjuangan Hadratus Syekh itu lintas apa-apa, dengan siapa, yang penting punya gerakan yang bagus, menyusun maaf karena hasutan tertentu, menganggap ini pengkhianatan Habib, pengkhianatan. Sampai Soekarno itu termakan ingin membubarkan, ingin mengusir Ba'alawi. Dan mohon maaf sekali lagi, yang mencegah adalah Hadratus Syekh. Alasan beliau kepada Soekarno kenapa nggak boleh mengusir Ba'alawi, lihtiyajina min ulumihim, karena negeri ini sangat butuh ilmu mereka. Mereka banyak mengajar di Indonesia, negeri ini butuh kita. Salah satunya lahirlah kitab Sulamut Taufik yang dikaji di pondok-pondok termasuk Tebuireng yang disarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi mohon maaf, saya hanya melihat kebaikan orang saja. Aku mau melihat elek wong. Seperti Hadratus Syekh yang pandai menghargai jasa orang. Nah, kalau melihat videonya, di sini ada kejanggalan yang sangat menonjol. Oke, ya kita lihat ya. Karena ini semuanya akan tampak mustahil. Yang pertama, Habib Utsman bin Yahya ini lahir tahun 1822 sampai dengan 1913. Kemudian Basyim Asy'ari lahir tahun 1871 sampai 1947. Sedangkan Geger Cilegon itu tahun 1888. Utsman bin Yahya itu sudah dinobatkan sebagai mufti Belanda oleh Ratu Wilhelmina. Sementara itu Basyim Asy'ari itu masih sangat muda, sekitar 16 atau 17 tahunan. Dan selisihnya antara Habib Utsman bin Yahya dengan Basyim Asy'ari itu sekitar 50 tahun. Jadi mbah-mbah itu dengan remaja. Ya, mana mungkin dapat penghargaan yang sama antara Basyim Asy'ari dengan Habib Utsman bin Yahya. Syekh Zaini bukan Habib, ya, beliau ini adalah Al-Idrisi. Juga sudah wafat tahun 1880-an. Ya, masa ikut-ikutan membahas masalah kemerdekaan RI. Kemudian untuk versi Habib yang menerapkan tanggal kemerdekaan itu Habib Ali Quintang. Nah, di video ini diganti Basyim. Juga Soekarno yang mau memulangkan orang-orang Yaman sekitar tahun 1950-an itu, sedangkan Basyim itu wafat tahun 1946. Jadi masa Basyim Asy'ari yang sudah meninggal sekitar 4 tahunan itu melarang Presiden Soekarno untuk memulangkan Habib, itu ya sangat lucu gitu. Jadi di sini kan tampak sekali dari kurun waktunya, kemudian umur mereka berdua antara Habib Utsman dengan Basyim Asy'ari, kemudian Basyim Asy'ari dengan Presiden Soekarno, kemudian wafatnya Basyim Asy'ari dengan kemerdekaan, bahkan dengan memulangkan para Habib Yaman, itu di situ sangat lihat janggal. Artinya yang disampaikan oleh guru di pondok pesantren tersebut itu tanpa dasar, tanpa dasar.
Kalau kita cermati akan terlihat kejanggalannya. Dan artinya yang disampaikan oleh beliau ini adalah hoax, berita hoax, berita yang tidak dapat dipercaya. Oke, begitu ya. Mari kita jaga terus negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.